Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke Bapak Saudara, malam hari ini kita boleh kembali untuk berkumpul walaupun dalam plafon Zoom meeting pada malam hari ini. Tapi kita percaya kita tetap ada di dalam hadirat yang sama, Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita dan menyertai kita semuanya. Dan damainya melimpah-limpah dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ya. Ini adalah bagian yang ketiga tentang hidup dalam roh. Pada bagian pertama dan bagian kedua kita telah membahas ya. Pertama, pastikan Anda tahu untuk bisa hidup dalam roh, Anda harus memahami dulu sebenarnya dalam kehidupan kita ini siapa yang menjadi bos Anda. Ya, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang Yesus Anda jadikan Tuhan, Lord di dalam hati Anda, di dalam hidup Anda. Ketika engkau mengakui dia sebagai Tuhan, sekarang posisi Anda menempatkan diri sebagai hambanya. Amin. Dia Tuanmu, Anda hamba. Dia bosmu, ya. Anda adalah hambanya. Nah, tugas bos adalah buat agenda, buat rencana, lalu dibagikan ya kepada Anda. Lalu ketika Anda mendapatkan apa yang menjadi arahan dari bosmu itu menjadi sebuah perintah ya yang harus Anda lakukan. Dia adalah bos. Amin. Jadi orang yang mau hidup di dalam roh sekarang mulai belajar untuk mengurangi bikin plan ya, bikin rancangan. Hidupmu itu bukan milikmu sendiri lagi. Tapi dimiliki oleh Tuhan. Ya, Dia yang memiliki hidupmu itu sekarang punya hak ya untuk mengatur segala aspek dalam kehidupan kita ini. Dia punya hak juga untuk menggunakan seluruh anggota tubuh Anda. Baik itu mata Anda, hidung Anda, mulut Anda, tangan Anda, kaki Anda. Apapun yang Anda lakukan, pastikan kalau orang tanya, atas dasar apa kamu melakukan semuanya itu? Dan jawabannya harus sama seperti apa yang pernah Yesus katakan ketika dia ditanya oleh orang Farisi, orang Saduki, atau ahli-ahli Taurat. Atas dasar apa engkau melakukan semuanya itu? Jawabannya apa? Bapakku yang nyuruh. Ini agenda Bapakku. Ya, agenda Bapakku. Sehingga orang boleh melihat ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita ini. Anda berjalan bukan atas keinginanmu, tapi Anda berjalan atas keinginan Tuhan dalam hidup Anda. Nanti kalau Anda sudah melakukan agendanya Allah, kalau terjadi trouble, ya ada masalah dalam kehidupan Anda boleh komplain. Kalau kurang bekal, kurang modal, Anda bisa ngomong sama yang nyuruh, tuh modalnya kurang. Dia akan tambahin. Kenapa? Yang punya agenda, yang punya gawe ini, dia punya kerinduan. Apa yang dia inginkan, yang sedang Anda kerjakan, harus terjadi. Harus sukses. Harus berhasil. Betul? Jadi kalau Anda berhasil itu karena Tuhan menyertai Anda. Semua karena anugerah Allah. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Amin. Ini fungsinya kalau kita mengetahui sebenarnya siapa yang menjadi bos Anda. Amin. Nah, setelah itu Anda baru menaklukkan diri, siap untuk dipimpin oleh roh. Nah, ketika roh itu memimpin, karena roh itu juga penuh dengan damai, maka roh itu akan membawa Anda kepada damai sejahtera. Apapun yang Anda lakukan, walaupun itu sulit sekalipun, Anda nggak akan ngomel. Anda nggak akan bingung, tapi Anda selalu ada way out-nya, sehingga Anda selalu penuh dengan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan Anda. Ya, nah,
Ketika Anda ada di dalam kondisi damai ini, nggak ngomel, Anda bisa memilah nanti. Setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan Anda itu sebenarnya ada dua macam. Ya, itu mungkin bisa berupa kuk yang dipasang oleh Tuhan, tapi juga bisa merupakan beban. Karena apa? Karena keinginan-keinginan Anda sendiri yang harus Anda capai, sehingga itu membutuhkan sebuah effort dalam kehidupan kita ini, sehingga itu menjadi beban di dalam kehidupan Anda. Dan firman Tuhan katakan sebagai orang beriman, ya, beban itu harus ditanggalkan. Kenapa? Kalau beban itu terus ada di dalam pundak Anda, dalam kehidupan Anda, itu akan menghambat perjalanan kerohanian Anda. Sehingga target untuk mencapai sasaran itu akan lambat, ya. Nah, supaya kita lebih cepat lagi apa caranya? Tanggalkan beban. Jadi kita harus bisa memilah mana kuk, mana beban. Amin. Nah, saudara, beban itu adalah sesuatu yang harus ditanggalkan, tapi kalau kuk itu wajib harus dipikul. Kenapa? Kalau Anda diberi kuk oleh Tuhan, tujuannya apa? Supaya Anda belajar, supaya Anda berubah dalam kehidupan kita ini. Alkitab mengatakan, ya, pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, nah, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut, kata firman. Jadi ketika Anda mau pikul kuknya Tuhan, hidupmu akan berubah. Anda akan jadi orang yang rendah hati, humble, ya, bukan rendah diri atau minder. Beda, ya. Rendah diri sama rendah hati itu beda. Rendah hati itu adalah sifat, ya, daripada Tuhan. Rendah hati itu. Tapi kalau rendah diri itu sebenarnya bentuk kesombongan, ya. Tapi Anda nggak berani arogan. Itu juga sombong sebenarnya. Tapi lebih ke negatif, ya. Rendah diri namanya. Tuhan mau kita rendah hati, bukan rendah diri. Yang kedua, Tuhan mau kita jadi lembut. Lembut itu artinya apa? Bukan kayak tepung gitu, ya. Lembut itu artinya menjadi fleksibel, gampang diatur, ya. Nggak ngeyel dengan Tuhan, nggak maunya sendiri, tapi semua maunya Tuhan. Ya, maunya Tuhan. Ayo coba yang masih suka ngeyel, ya, apalagi ngeyel dengan Tuhan, walaupun itu konsepnya doa sekalipun, ada orang yang doanya kelihatannya berurapan, penuh kuasa, tapi isinya sebenarnya adalah dorongan keinginannya yang dipaksakan kepada Tuhan. Itu ngeyel namanya, ya. Itu bentuk kekerasan sebenarnya, bukan lemah lembut. Lemah lembut itu menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Menerima keputusan Tuhan di dalam kehidupan kita, lepas dari Anda suka atau tidak. Itu namanya lemah lembut. Amin. Anda bisa membedakan di sini. Yang sedang terjadi, struggle yang terjadi dalam kehidupan Anda ini, itu merupakan kuk atau itu merupakan beban. Kalau beban, Anda jangan lama-lama bergumul, ya. Ku bergumul sendiri. Gumul apa? Bergumul dengan beban. Tapi kalau Anda menekuni kuk yang dipasang oleh Tuhan, Anda berani tekun, barang siapa tekun, nanti ada upahnya, betul? Ada upahnya. Tekun karena diperintah oleh Tuhan. Resiko apapun juga, ya, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan, Engkau tetap Allah selama-lamanya. Aku mau tetap ikut Engkau. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Ya, dia percaya Tuhan bisa menolong. Tapi dia bilang sama raja itu, walaupun aku tidak ditolong, aku harus mati karena kepercayaanku kepada Tuhan yang hebat itu. Aku tidak akan
mengingkari dia. Luar biasa, saudara. Dia berani bayar harga, walaupun taruhannya nyawa. Ketika Tuhan ditantang seperti itu, apa yang terjadi? Bukan berarti dia nggak dilempar ke dalam api. Dia tetap dilempar ke dalam api. Tapi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang diakui oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia ikut masuk ke dalam api itu. Sehingga suasananya berubah. Api yang harusnya panas, yang membakar, ya, karena yang melempar aja itu mati kepanasan. Yang dilempar nggak mati, malah dancing, ya, on the fire. Menari di dalam api itu sampai semua mata terheran-heran. Bahkan ada yang bilang, bukankah yang kita lempar 3 orang, kenapa jadi 4 ya? Dan yang satu itu sepertinya kayak anak dewa. Siapa itu? Yaitu anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Saya setuju dengan istilah yang dibuat oleh seorang hamba Tuhan, ya. Sebenarnya orang mau bilang apa di dalam keimanan kekristenan kita ini, ya. Anda mau bilang saya percaya pada Tuhan Yesus nanti masuk neraka, ya. Bagi saya enggak peduli. Yang penting, walaupun engkau bilang aku masuk neraka, kalau Yesus ada di situ, neraka pun berubah menjadi surga. Ketika saya mendengar, saudara, istilah yang dibuat oleh orang ini, ya, saudara, kita lihat sebenarnya orang ini enggak selalu mau menuntut bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu selalu happy gitu loh. Dalam penderitaan pun, dalam masalah pun, pastikan Tuhan nggak meninggalkan Anda. Amin. Tuhan nggak meninggalkan Anda. Dia selalu dan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Oke, Bapak Saudara, bagian yang ketiga malam hari ini kita masuk, ya. Bagaimana dengan prasangka, saudara? Ya, prasangka, hidup di dalam roh harus menang dari perasaan prasangka ini. Ya, siapa yang pernah berprasangka terhadap orang lain? Atau Anda sering melihat orang ketika dekat dengan Anda atau melihat Anda, lalu berprasangka buruk dengan Anda? Gak enak ya rasanya, ya? Saya nggak salah gitu, ya. Kenapa sih orang itu memandang seperti itu? Kenapa orang itu nggak mau deket-deket dengan saya? Ya, kayaknya dia berprasangka, jangan dekat dengan dia, nanti dompetmu hilang loh. Nggak enak rasanya seperti itu, ya. Nah, saudara, berprasangka. Nah, saudara, malam hari ini kita akan belajar tentang prasangka ini. Saudara, kalau Anda mengalami prasangka dari orang lain, barangkali Anda juga sering berprasangka kepada orang lain, ya. Jadi kalau Anda dalam kondisi, ya, banyak orang yang berprasangka dengan Anda, jangan marah dulu. Coba mulai cek dalam kehidupan Anda. Apakah Anda tidak pernah berprasangka buruk terhadap orang lain juga? Ya. Jadi kalau Anda mengalami prasangka dari orang lain, barangkali Anda juga sering berprasangka dengan orang lain juga, ya. Berikutnya, saudara, ya. Lagi. Nah, bila Anda merasa selalu marah kepada orang lain, lihatlah, apakah Anda tidak juga sering membuat orang lain ingin marah juga kepadamu, ya. Jadi umpama kita melihat ada orang yang enggak seperti apa yang Anda inginkan gitu, ya. Lalu Anda lihat, orang kok kayak begitu. Lalu Anda lihat gayanya, ya, lihat caranya, lihat keputusannya, cara ngomong, ya, dan sebagainya. Lalu Anda nggak suka, ya. Lalu ekspresi Anda marah dengan orang itu. Nah, ketika Anda sering marah dengan orang-orang, walaupun tuh Anda anggap aku nggak mau orang itu terus begitu, gitu loh. Kayaknya sih niatnya benar, gitu ya. Namun saudara, ya, kadang-kadang tanpa kita sadari, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, juga sering membuat orang lain marah kepada, ya. Sering membuat orang lain marah. Karena apa? Reaksi dalam kehidupan kita ini. Gaya kehidupan, cara kita berbicara, dan sebagainya. Ya. Contoh lain, saudara, tentang iri hati. Ya. Nah, kalau Anda iri hati kepada orang lain, lihatlah,
Apakah Anda tidak sering membangkitkan iri hati juga di dalam diri orang lain? Ya. Jadi kesimpulannya, saudara, di mana ada prasangka, ya, di mana ada iri hati, di mana ada marah, di mana ada jengkel, di mana ada tersinggung, di mana ada kecewa, di mana ada sakit hati, di mana sering timbul pertengkaran, itu tanda Anda hidup di dalam daging. Ya. Jadi yang suka prasangka, yang suka iri, ya, iri hati, yang suka marah, yang suka jengkel, yang suka tersinggung, yang suka kecewa, sakit hati, yang suka berantem, bertengkar, ya, itu sebenarnya adalah daging, ya. Kenapa? Karena daging itu maunya yang enak-enak, betul? Daging itu maunya yang nyaman-nyaman, ya. Daging itu maunya disayang-sayang. Daging itu maunya selalu cari untung, ya. Nah, jadi orang yang masih hidup dalam daging itu manifestnya biasanya bisa dilihat dari apakah orang itu suka punya prasangka buruk terhadap orang lain, atau dia punya iri hati, atau dia gampang marah, jengkel, tersinggung, kecewa, sakit hati, suka bertengkar. Itu menandakan, itu signalnya bahwa Anda masih hidup di dalam daging. Amin. Jadi orang yang hidup di dalam roh itu tidak akan mengalami atau tidak melakukan hal seperti itu, saudara. Ya, nah di sini kalau Anda masih hidup di dalam daging, biasanya nih Roh Kudus sering menunjukkan keadaan hati Anda dengan cara mempertemukan Anda dengan orang-orang yang buruk laku. Tujuannya apa? Kenapa Anda dipertemukan dengan orang-orang yang buruk laku? Dan Roh Kudus kadang-kadang itu lakukan terhadap diri Anda. Dia lakukan itu semuanya. Ini supaya orang-orang yang buruk laku, yang dimunculkan di dalam kehidupan Anda ini, dipakai oleh Roh Kudus sebagai cermin. Anda tahu fungsinya cermin apa? Untuk melihat diri kita di dalam cermin itu. Nah, di sini agar nampak Anda sendiri berlaku seburuk mereka. Ya, seburuk mereka. Nah, saudara, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang jengkelin Anda, marah dengan Anda dan sebagainya, ya, jangan langsung membela diri dulu. Ya, coba mulai tanya Tuhan, Roh Kudus, kenapa hari ini aku ketemu dengan orang yang marah-marah dengan saya? Ya, nggak usah nanya gini, salahku apa Tuhan? Kalau Anda terus minta pembelaan Tuhan, Anda merasa dirimu benar, walaupun Allah itu sedang menunjukkan kesalahan di dalam diri Anda nggak akan sadar kalau Anda sedang ditegur oleh Tuhan. Anggap? Jadi cara bertanya kepada Roh Kudus pun, Anda harus ngerti nih. Ketika Anda tanya kepada Roh Kudus, kenapa Roh Kudus, hari ini aku ditemukan dengan orang-orang yang jengkelin saya ini loh. Kenapa hari ini aku ketemu dengan orang yang selalu menyinggung perasaan saya ini? Kenapa banyak orang yang berprasangka dengan saya ini? Nah, nggak usah ditambahin salahku apa, jangan dulu. Ya, tanya aja sampai di titik itu. Sehingga Roh Kudus akan menaruh cermin di depan Anda, sehingga Anda bisa melihat Anda di dalam cermin itu. Nah, orang-orang yang marah, orang-orang yang jengkel, orang-orang yang menyinggung Anda, mengecewakan Anda, bikin Anda sakit hati itu menjadi gambar flashback Anda. Tuh loh, kamu nggak beda dengan dia. Betul? Nah, saudara, coba saudara. Anda nyadar bahwa Anda masih kedagingan ketika Anda marah, atau Anda disadarkan oleh Roh Kudus
ketika orang lain marah terhadap Anda. Kira-kira enak mana, saudara? Ngerti maksud saya ya? Kalau Anda marah, dan Anda ketika selesai marah, Anda baru nyesel. Kenapa aku tadi kedagingan ya? Tangkap ya? Ketika Anda emosi, lalu berantem, ya, dengan tetangga Anda, dengan suami Anda, ya. Nah, ketika Anda selesai marah, berantem itu, lalu Anda menyadari, kenapa aku begitu kedagingan tadi ya? Sadarnya setelah Anda melukai, marah, berkelahi dengan orang di sekitar Anda. Atau yang kedua, Anda sedang dimarahin oleh orang, Anda sedang disinggung oleh orang, Anda sedang dibuat jengkel oleh orang, ya. Lalu di situ Roh Kudus bilang, kamu itu sebenarnya juga ada potensi yang sama untuk bisa melakukan bersikap seperti orang yang sedang berperilaku buruk kepadamu saat ini. Tapi buktinya mana Tuhan? Iya, belum ada alasannya saja, ya. Atau kamu terlalu jaim sehingga itu nggak keluar. Tapi sebenarnya ada keinginan itu di dalam dirimu. Nanti kalau sampai puncaknya dan Anda sudah nggak bisa menahan, ya, Anda lepas itu semuanya, meledak kayak bom waktu, ya. Nah, ada dua cara ya. Anda yang marah atau orang lain yang marah dengan Anda. Anda yang berantem, ya, ngajak berantem atau orang lain yang ngajak berantem dengan Anda. Ya. Nah, itu cara Tuhan untuk menunjukkan betapa Anda masih kedagingan. Amin. Nah, sekarang mulai ya, tanyanya harus benar. Roh Kudus. Kenapa banyak orang menyinggung saya? Nanti dengerin jawaban dari dia. Ya, kalau dia bilang, kamu pun gak beda dengan dia. Langsung minta ampun. Ampuni aku Tuhan. Roh Kudus cabut semua kedengkian, kemarahan. Sehingga saya nanti tidak akan bereaksi sama seperti orang yang sedang bereaksi buruk atau berlaku buruk di depan saya ini. Ya, nah saudara, jadi ini untuk menunjukkan bahwa Anda masih kedagingan itu. Orang yang hidup di dalam roh, mereka mengetahui segala sesuatu, kata firman. Orang yang hidup dalam roh bisa menilai segala sesuatu. Dan penilaiannya benar. Ya, penilaiannya benar. Kalau dia mau hidup di dalam roh. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu salahnya apa sih? Kalau Anda, saya tanya, apakah Tuhan Yesus itu pribadi yang jengkelin gitu? Enggak, betul? Pasti Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, super baik, betul? Nah, tapi ada beberapa orang yang bersentuhan, yang ada di dekatnya Yesus itu, reaksinya kadang-kadang buruk, betul? Reaksinya buruk. Ya, nah, saudara kita lihat Markus 2 ayat yang ke-8 di sini. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ya, dia nggak ngomel. Tapi ketika Yesus khotbah, dan khotbahnya itu nggak bisa diterima, atau dia tersinggung, ya, itu mukanya berubah. Nah, ketika orang mukanya berubah, nggak seneng dengar apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus akhirnya bisa membaca, bisa melihat, bisa mengetahui. Tadi dikatakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Ya, dia nggak pakai karter lalu buka dadanya orang itu untuk belah hatinya, mau lihat nih gitu, enggak. Ya, nah dari ekspresi wajahnya sudah kelihatan. Jelas ya? Orang yang tadinya ngomong hahi dengan Anda gitu ya, ketika Anda tegur, Anda nasihati, lalu mukanya nggak senang.
Siapa yang pernah begitu ya? Mungkin Anda sebagai orang tua, baru bercanda dengan anak-anak Anda gitu ya. Lalu Anda melihat ada hal yang harus Anda tegaskan, Anda tegur tentang apa yang pernah dilakukan oleh anak Anda atau yang terjadi di dalam diri anak Anda. Lalu Anda katakan sesuatu, ya. Nah, dia nggak ngomong atau berontak, tidak atau gitu, enggak. Ya, dia tetap diam. Tapi ekspresi wajahnya berubah. Dari tadi ya, waktu bercanda itu hahaha ya, itu kayak bulan purnama. Ketika dia nggak seneng dengan nasihat Anda, mukanya berubah jadi pepaya bangkok. Pepaya bangkok tahu? Panjang gitu enggak ya? Mukanya panjang ya. Ayo coba ya. Kalau Anda lagi bersukacita coba cepat-cepat bercermin. Nanti Anda lihat wajahmu ya loh bagaikan bulan purnama. Amin. Wah, bulat bagaikan bulan purnama bersinar gitu, apalagi kalau habis gajian gitu ya. Wow gitu. Ya. Nah, tapi kalau lagi hadapi masalah, gitu, Anda lagi jengkel, gitu, coba cepat-cepat juga bercermin. Nanti Anda lihat, wajah yang tadinya bulat itu jadi memanjang. Ya, ini yang dibilang oleh Pak Gideon kayak apa? Pepaya bangkok, gitu. Lah nanti coba ke pasar tanya, gitu. Bu, mau beli pepaya bangkok. Kenapa? Iya tadi malam dengar khotbah Pak Gideon. Mau tahu, gitu. Pepaya bangkok itu kayak apa sih? Ya, oh itu istilah saudara ya, pepaya bangkok itu panjang gitu ya, memanjang, mukanya panjang gitu ya. Nah, Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati orang itu. Ya, orang berprasangka, ngapain sih dia ngomong kayak begitu? Gitu. Nah, berprasangka seperti itu. Nah, padahal maksud Yesus baik, saudara. Tapi di sini bukan berarti Yesus bercermin, ya, Roh Kudus membawa Yesus untuk ketemu dengan orang yang menyinggung atau berprasangka dengan dia karena Yesus suka berprasangka, tidak, gitu ya. Nah, ini hanya contoh aja. Kadang-kadang ada orang-orang yang bersentuhan dengan Anda, ya, yang suka berprasangka buruk terhadap Anda, tuh. Walaupun kelihatannya mungkin maksud Anda baik, tapi kadang-kadang Roh Kudus di sini mau menunjukkan sebenarnya ada benih juga di dalam dirimu. Kamu sering berprasangka buruk juga terhadap orang lain. Nah, satu kali, saudara, ketika Tuhan Yesus sedang memilih ke-12 murid, ya, lalu ada satu murid, saudara, ya, yang dipilih oleh Tuhan Yesus namanya Natanael. Nah, Natanael itu luar biasa ya. Dia orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Ya. Tapi Anda lihat reaksinya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam Markus 2 ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berkata demikian. Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Nah, kenapa Natanael itu mulai berprasangka kepada Yesus? Karena ini di luar nalar, saudara. Ya, karena pada waktu itu Tuhan Yesus itu berkata ketika kenalan gitu ya. Kalau saya kenalan nih dengan siapa nih, Bu Sisil gitu ya dari Kupang. Salam ya. Anda dari mana? Oh saya dari Kupang. Lalu saya bilang saya Gideon ya. Saya aslinya sih Trenggalek, tapi sekarang saya tinggal di Jakarta. Oh ya. Saya bilang gitu ya. Nah, saya memperkenalkan diri, memperkenalkan nama saya, dan saya beritahu tentang asal-usul saya. Ya, ketika orang dengar kata Trenggalek gitu loh, dia cari di peta gitu loh. Mana itu Trenggalek itu loh? Kok ngumpet nyempil gitu loh, gitu loh. Lalu dicari Trenggalek itu terkenalnya apa ya? Oh terkenalnya kue manco, sama alen-alen, nggak ngerti pasti. Oh kue, tempe keripik lah gitu ya. Nah, sego tiwul. Lah itu loh. Ya, wih wong desa wih, ngene lah. Nah, tapi nggak berani ngomong gitu loh.
Awalnya ketika Anda mendengar saya berkhotbah gitu ya, saya konseling orang, saya mendoakan orang gitu, Anda mungkin respect luar biasa terhadap saya. Ya. Tapi ketika dengar kata Trenggalek itu sudah ambles. Ya, wong desa. Enggak loh. Culun lagi. Wong desa, gitu loh. Nah, nangkep saudara, ya. Nangkep maksud saya, ya. Nah, ketika Yesus bilang, aku ini dari Nazaret, itu membuat Nathanael itu bingung. Selama ini nggak pernah ada prestasi, gitu, yang muncul dari Nazaret, ya. Nggak ada nabi yang muncul made in Nazaret itu nggak ada, gitu. Loh, sekarang ada tokoh, gitu ya. Apalagi dia mau mengikut dia, mau dijadikan guru, ya. Dia mau ikut belajar sama Yesus. Ketika Yesus bilang, aku ini wong Nazaret loh, gitu loh. Ya. lalu Nathanael bilang, emang ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret, ngerti maksudnya? Nah, kadang-kadang alasan-alasan seperti itu membuat orang itu berprasangka dengan Anda. Ya. Nah, saudara, kita lihat ya, orang sekelas Nathanael juga kadang-kadang masih punya rasa, ya, muncul prasangka karena melihat asal-usul seseorang itu. Kita lihat lagi ya, ini tentang Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus ini pernah ada orang yang berprasangka, curiga dengan Tuhan Yesus, ya, dalam Yohanes 4 ayat 9. Ya. Nah, ini tadi ayatnya ya. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sebenarnya kalimat ini sebenarnya kan ngenyek, betul nggak ya? Tahu ngenyek? Ya? Tahu ngenyek? Ya. Ngenyek itu ya menghina, gitu ya. Meremehkan, betul? Ya, meremehkan. Bisa seperti itu loh, ya. Nah, berikutnya Yohanes 4 ya, ayat 9. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Lihat ya, jadi ada orang berprasangka karena sebuah culture, kebudayaan. Ya, dia sudah tahu, Yesus orang Yahudi, dia orang Samaria. Ya, tapi lihat, bahwa di dalam Yesus adalah ciptaan baru, betul? Semua yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yesus itu produk surga, walaupun dia lahir dari orang Yahudi, ya, bangsa Yahudi. Nah, mewarisi culture Yahudi juga. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa orang Yahudi sama orang Samaria itu jong, nggak bersahabat, nggak boleh ngomong. Ketika Yesus menyapa perempuan Samaria itu, dia curiga nih, berprasangka, ya. Nah, alasannya adalah sebuah kebudayaan, culture itu. Ingat ya. Nah, sekarang saudara, orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang telah diperbaharui di dalam Tuhan. Kita sebagai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah terbit. Amin. Nah, ada ya kadang-kadang orang melihat dari suku-suku tertentu gitu ya. Itu kadang-kadang sudah terkenal. Ada suku-suku yang terkenal pelitnya luar biasa, betul? Ya, nangkep maksud saya. Ada suku-suku yang kasarnya luar biasa. Ada suku-suku yang terkenal dengan apa namanya? Ya, macam-macam lah pokoknya gitu ya. Nah, latar kebudayaan yang membuat orang bisa hati-hati loh ya kalau sama orang Jawa, hati-hati loh sama orang Cina, hati-hati loh sama orang Batak, hati-hati loh sama orang ini, hati-hati. Ya, yang disebut apa? Daerahnya. Kenapa? Karena secara umum mereka bilang orang dari daerah itu punya sifat seperti ini. Ya, walaupun nggak semua, ya, tapi itu dicurigai seperti itu. Tapi saudara kita lihat, ya, Yesus menunjukkan, aku nggak seperti orang Yahudi, karena aku memang lahir dari Yahudi, tapi sekarang aku tinggal di dalam kerajaan Allah.
Aku tinggal di dalam kerajaan surga. Aku manusia baru, ciptaan baru di dalam dia. Yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang yang sudah terbit. Buktinya, aku, walaupun kebanyakan orang Yahudi nggak ngomong sama orang Samaria, lihat nih aku. Aku ngomong kan sama orang Samaria. Yesus tunjukkan, saudara. Nggak seperti apa yang dia kira. Nah, jangan berprasangka dengan orang lain, ya. Walaupun mungkin ada alasan kuat karena culture, karena kebudayaan, ya, dari sebuah daerah, ya. Nah, lalu Anda berpikir tentang ini, pokoknya semuanya begitu. Enggak, saudara, ya. Semua orang yang lahir baru itu nanti beda, saudara, ya. Nah, saudara, perhatikan Kisah 28 ayat yang keempat. Ya, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ini tradisinya, ya. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun najis atau haram. Ya, jadi alasan apapun Anda nggak boleh menyebut dasar, ya, orang Jawa, nggak boleh, ya. Nah, lalu Anda tambahin sifat-sifat buruknya, ya, yang terkenal orang Jawa itu apa, gitu ya. Nah, dasar orang ini, orang itu. Lalu Anda tambahin dengan sifat-sifat buruknya dari daerah itu. Nggak boleh. Alkitab tadi bilang, ya. Nah, jadi tidak boleh menyebut seorang pun najis atau haram. Ya. Sekarang kita tahu, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada lagi orang Jawa, tidak ada lagi orang Cina, nggak ada lagi orang Batak, nggak ada lagi orang Ambon. Sekarang Anda dan saya adalah warga negara kerajaan surga. Amin. Nah, betul? Ya. Nah, boleh itu ya. Kisah 10 ayat Kisah 28 sekarang, ayat yang keempat. Ketika penduduk asli pulau itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ya, saudara, ketika Paulus dibawa ke Yerusalem bersama tawanan-tawanan yang lainnya untuk diadili di sana, kapalnya kandas, karam di Pulau Malta, ya. Wah, pulau itu dingin sekali. Nah, ketika kapal itu pecah, itu tawanan-tawanan sudah mau berusaha untuk kabur dengan skoci, ya. Tapi Paulus berdiri. Tadi ada malaikat yang datang menjumpai aku dan berkata, semua yang ada di dalam kapal ini akan selamat. Ya, kalau kamu keluar, kamu akan kedinginan di sana. Mati, beku. Tetap di dalam kapal itu. Benar, mereka nurut. Selamat semua sudah. Ya. Lalu ketika mereka, ya hari sudah siang gitu, mereka lihat, oh udah ada pantai itu ya. Lalu mereka bergegas pantai itu. Karena kedinginan seperti itu, dia mencoba untuk menghangatkan diri. Ya. Mereka cari kayu sudah untuk dibakar, untuk jadi api unggun gitu ya. Nah, ketika mereka sedang bakar itu ya, kayu itu, ketika Paulus pegang satu kayu, ternyata dia dipagut sama ular. Nah, ketika awalnya Paulus itu dan teman-temannya itu keluar ya, selamat dari kapal itu, orang-orang di situ awalnya memuja Paulus ya. Ini pasti dewa ini, ya. Kapal pecah kayak gitu, nggak ada yang mati satupun. Wah, mereka kagum. Tapi ketika Paulus itu dipagut ular, ya, penilaiannya berubah. Penilaian orang itu terhadap Paulus cepat berubah ya. Nah, ini kayaknya orang berdosa. Ya, tadi dia bilang ini orang sakti. Gitu. Sekarang ini dibilang gara-gara dipagut ular, ya, dibilang ini orang berdosa. Gitu. Buktinya dia sudah selamat dari dewa laut, di darat pun sekarang dia masih terancam bahaya. Tapi Paulus dengan cepat mengebaskan ular itu dalam api, ularnya mati, ditunggu berapa lama, Paulus itu nggak keracunan. Ya,
Dan orang akhirnya kaget, ini pasti anaknya dewa ini. Akhirnya mereka mau percaya kepada Tuhan, ya, dengerin omongannya Paulus di situ. Pelin-pelan ya kelihatannya. Penilaiannya gampang berubah. Karena apa? Situasi, kondisi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara, contoh-contoh di dalam Alkitab ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, bagaimana supaya kita tidak berprasangka dengan orang-orang di sekitar kita? Ya, coba saudara, segala sesuatu, kalau Anda menemukan kejanggalan yang Anda tidak tahu, jangan menebak-nebak dulu. Ada Roh Kudus di dalam diri Anda, betul? Salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah menolong Anda untuk membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Anda tanya, Roh Kudus, kenapa orang itu? Siapa orang itu? Ada apa dengan orang itu? Tanya kepada Roh Kudus, betul? Orang yang selalu ya mengambil kesimpulan sendiri tanpa lebih dulu tanya kepada Roh Kudus, Alkitab bilang, orang itu adalah orang yang berlagak tahu. Amin. Ya, istilah orang Betawi, sok tahu. Berlagak tahu. Ya, ada di dalam Alkitab, saudara. Dalam 1 Timotius 6, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ya, ada orang yang dikatakan di sini, ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ya, dan Anda lihat, ya, orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu berapa-apa itu penyakitnya, kata firman, ialah suka mencari-cari soal dan bersilat kata. Yang menyebabkan dengki, yang menyebabkan perselisihan, yang menyebabkan fitnah, yang menyebabkan curiga, menyebabkan percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Amin. Nah, saudara, berlagak tahu. Saya harap Bapak Ibu Saudara, hindari supaya Anda tidak cepat berprasangka dengan orang lain. Walaupun Anda melihat kejanggalan di dalam diri orang itu. Stop untuk menilai orang itu lebih dahulu. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia selalu berkolaborasi dengan Roh. Kalau toh Anda menyebut, Anda mengatakan, menilai orang itu, mengatakan tentang apa kepada orang itu, dasarnya cuma satu. Karena Roh Kudus yang memberitahu Anda tentang orang itu. Betul? Tentang orang itu. Coba mulai belajar ya. Hidup di dalam roh itu menjadikan Tuhan sebagai bos. Amin. Rela dipimpin. Artinya apa? Segala sesuatu ya, jangan Anda putuskan sendiri. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Nah, ini kadang-kadang dipelintir dalam khotbah. Libatkan Tuhan dalam segala hal itu apa? Kebanyakan khotbahnya begini. Ya, libatkan Tuhan dalam segala hal ini adalah ya, Anda bikin rancangan sendiri, Anda bikin program sendiri, lalu Anda bawa rancanganmu dan programmu itu kepada Tuhan. Tuhan, berkati ide saya ini. Tuhan, bikin sukses ya program saya ini baik loh. Nanti kalau sukses, aku akan ingat kamu loh. Nanti aku akan bantu pekerjaan Tuhan di muka bumi ini loh. Aku nggak lupa, aku akan bayar persepuluhannya kok. Ya, nah saudara, Anda lihat, ini khotbahnya seperti itu. Jadi Anda diajar untuk bikin plan, ya, bikin rancangan, lalu planning Anda, rancangan Anda bawa kepada Tuhan untuk Tuhan menyertai supaya rancanganmu berhasil. Beda. Melibatkan Tuhan di sini adalah biar Tuhan yang memutuskan, betul?
Biar keputusan Tuhan yang Anda jalankan. Itu yang benar. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Idemu nggak laku. Ya, bukan dari saya, oleh saya, kepada Dia, bukan. Ya. Tapi dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kita hanya menjalankan agendanya Tuhan. Nah, ketika kita bisa lakukan seperti itu, nanti luar biasa. Penilaianmu tidak pernah salah. Anda tidak akan pernah berprasangka buruk terhadap orang lain. Kalau toh Anda harus menilai seseorang, dasarnya apa? Tuhan yang ngomong, betul? Tuhan yang ngomong. Jadi ketika Petrus, ya, dia mengatakan kepada Ananias dan Safira, betul? Sebagai pendusta. Apa dia berprasangka? Tidak. Dia tidak berprasangka loh. Roh Kudus yang bilang. Ini orang yang persembahkan korban ini, dia bohong, dia dusta. Ketika dia bilang, kenapa kamu berdusta? Dia nggak berprasangka. Kalau toh umpama, Ananias itu tanya, kenapa engkau berprasangka seperti itu kepadaku? Bukan aku yang ngomong. Roh Kudus yang ngomong. Tuhan yang ngomong, betul? Itu yang dibilang. Orang yang dipimpin roh, penilaiannya benar, betul? Bisa menilai segala sesuatu, betul? Dan penilaiannya benar. Bagaimana penilaian Anda bisa benar? Karena roh kebenaran, roh kudus yang Anda libatkan dalam setiap aspek dalam kehidupan Anda ini, dia yang akan memberitahu, menuntun Anda kepada seluruh kebenaran. Amin. Berikutnya saudara, ya. Dipimpin oleh roh, ya. Artinya Anda diubah menjadi orang yang lemah lembut. Ya. Mereka yang hidup di dalam roh tidak sukar hidup dalam kelemah lembutan. Yang hidup di dalam daging akan selalu bergejolak hatinya karena selalu merasa hidupnya diperlakukan tidak adil. Siapa di sini yang sedang mengalami seperti ini? Dalam hidup ini Anda merasa diperlakukan tidak adil. Lalu Anda mencari keadilan, ya. Sampai akhirnya Anda bawa ke ranah hukum dan sebagainya. Nah, saudara, orang yang hidup di dalam roh tidak sukar hidup dalam kelemah lembutan. Karena gejolak hatinya yang penuh dengan keinginan-keinginan atau perasaan merasa diperlakukan tidak adil itu nggak ada di dalam dirinya. Ya, dia tahu bahwa Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang dipanggil menurut rencananya. Anda lihat satu tokoh dalam Alkitab namanya Yusuf. Betul? Ketika Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur, ketika Yusuf harus dibuang, dijual, ya menjadi budak, ya ketuan Potifar. Di situ masih difitnah lagi. Masuk penjara ada di sana. Tuhan sudah yang punya rencana atas diri Yusuf ini, dia selalu menyertai perjalanan Yusuf. Sampai akhirnya waktu Tuhan yang tepat itu mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika orang-orang yang berlaku bertingkah buruk terhadap dia ini ketemu dengan dia di sana, Yusuf melepaskan pengampunan. Betul? Yusuf menerima mereka. Mereka sendiri yang merasa ketakutan karena telah berbuat jahat kepada dia. Akhirnya Yusuf berkata ini, memang kamu merancang hal-hal yang buruk kepada saya. Tapi Tuhan telah mengubah. Memang itu desainnya seperti itu. Supaya aku mendahului kamu di Mesir, supaya aku bisa menolong kamu nanti akhirnya. Anda lihat saudara ya. Dia tidak merasa dirinya diperlakukan tidak adil, lalu meradang, merana di dalam penjara itu. Ketika dia jadi budak yang berprestasi. Ketika dia ditahan dalam tahanan, dia menjadi tahanan yang mulia juga, betul. Dihormati di sana. Kenapa?
Dia tidak self-pity, tidak merasa dirinya bahwa dirinya ini adalah korban. Diperlakukan tidak adil. Amin. Memang faktanya seperti itu. Tapi dia melihat Tuhan. Tuhan itu adil dalam rancangannya. Amin. Nah, saudara, ada orang-orang egois ya. Biasanya orang yang egois selalu meninjau setiap perlakuan orang lain atau Tuhan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan dirinya. Nah, itu yang membuat orang nggak bisa lemah lembut. Kenapa? Karena segala sesuatu dihitung. Jadi otaknya itu kalkulator ya. Nah, kalau aku menjalankan agenda Tuhan seperti ini, untungnya apa? Ruginya apa? Untung, rugi, untung, rugi, untung, rugi, untung, rugi. Ikut Tuhan spekulasi kayak orang dagang. Ya, nah, jadi harus diterima dengan iman, saudara. Jadi orang yang egois selalu mikir untung atau rugi. Semua orang nggak mau rugi dong. Kalau itu merugikan dia nggak akan lakukan. Tapi kalau menguntungkan dengan semangat dia lakukan. Kalau perlu minta tambah lagi jatahnya supaya untungnya semakin besar. Ya, nah orang yang hidup dalam roh menyadari bahwa Tuhan turut terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya, sehingga perlakuan orang lain ataupun Tuhan walaupun nampaknya tidak adil selalu baik akhirnya. 1 Korintus pasal 6 ayat 6 sampai 8. Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya adakah saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan merugikan orang dengan menipu. Dan hal itu bahkan kamu lakukan terhadap saudara-saudara seimanmu. Ya, Paulus menasihati jemaat di Korintus di sini, saudara ya. Apa saudara yang dilakukan oleh Paulus di sini? Ya, Paulus menasihati jemaat di Korintus. Ya, kalau kamu ya menderita, diperlakukan tidak adil, anggap itu sebuah kebahagiaan. Ini ajaran apa Pak? Gitu ya. Ya, ini ajaran apa? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Banyak orang kadang-kadang telepon Pak Gideon, gitu ya. Emangnya saya itu apa? Gitu ya. Kenapa orang itu begini? Ya, nggak ada yang begitu. Begini semuanya. Oh, gitu ya. Lalu saya bilang, kamu merasa apa sih sebenarnya? Ya saya merasa nggak diperlakukan tidak adil, Pak. Oh, terus? Ya karena saya diperlakukan dan saya merasa diperlakukan tidak adil seperti ini. Ya sekarang menderita, Pak. Kasih ayat ini, saudara. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Coba cek. Kamu pernah merugikan orang nggak? Kamu pernah berlaku tidak adil nggak terhadap seorang? Ya pernah sih Pak. Nah saudara, kadang-kadang orang itu begitu ya. Itu egois namanya, betul ya. Kalau untuk orang lain saudara, ya dia nggak adil. Tapi kalau untuk diri sendiri, orang harus adil sama saya, tahu nggak? Itu egois namanya. Saya percaya yang ikut Zoom discipleship ini, gak ada orang egois, betul? Karena adalah orang lahir baru, orang kristosentris. Ya, orang kristosentris itu adalah rela untuk ya dirugikan dan dia suka untuk menderita ketidakadilan. Semua dibawa kepada Tuhan. Satu kata saja, Tuhan, Engkau hakim yang adil. Engkau pembelaku. Kalau Anda membela diri, orang yang membela diri, pembelaan Tuhan hilang. Karena Anda sudah membela dirimu.
Tapi kalau Anda menyerahkan perkara itu kepada Tuhan, Tuhan yang maha bijaksana akan mengadili seadil-adilnya, betul, atas hidup Anda. Dan itu membawa dampak yang luar biasa, membuat Anda berubah jadi orang yang lemah lembut. Roma 12:19. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, perhatikan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, jangan menuntut balas. Hukum Taurat bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi, betul? Kalau kamu dicungkel matamu sebelah, kamu boleh cungkel mata sebelah mereka. Kalau kamu ditonjok gigimu rontok dua, kamu boleh balas. Sehingga orang itu giginya rontok dua juga. Kalau kelebihan satu nanti dia minta kembalian. Kebanyakan. Nah, harus sama, imbas. Tapi Yesus membawa hukum yang lain tuh. Hukumnya apa? Nah, kalau kamu dituntut untuk berjalan bersama dia dengan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil, betul? Mengikuti kemauan di orang itu, bahkan dilebihkan seperti itu. Di sini Anda diajar untuk menjadi orang yang lemah lembut, nurut maunya Tuhan, bahkan ada kemurahan hati, betul? Ya. Nah, kemurahan hati itu membuat Anda itu nanti muncul compassion di dalam kehidupan Anda yang luar biasa, saudara. Ya, nah, saudara, kenapa banyak orang nggak mau pakai cara atau sistemnya Tuhan seperti ini? Karena ikut Tuhan, konsepnya adalah cari kebahagiaan. Siapa di sini, ya, yang pengen bahagia ikut Tuhan gitu? Ada nggak? Siapa coba? Angkat tangan. Siapa yang ingin bahagia ikut Tuhan? Wih, Bu Eva angkat 10 jari. Oh. Ya, Bu Sisil tadi angkat tangan, sekarang tutup mulut. Ya, siapa yang ingin bahagia? Wih, Pak Partogi Alagan, ya, juga pengen bahagia. Bu Nur Haida dari Cepu, pengen bahagia. Woi, keren. Ya, bagaimana Bu Karmila dari Solo? Pengen bahagia kah? Wih, ngacung, tinggi, ya kayak menara angka 1. Wah, ya. Saya kasih tahu ya. Kalau Anda ikut Tuhan, Anda hanya pengen bahagia, saya jamin Anda kecewa. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan happiness. Ikut Tuhan targetnya adalah jadi sempurna, betul? Jalan kesempurnaan adalah suffering, penderitaan. Anda mau dijadikan mulia, dibawa kepada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, betul? Ketika Anda menderita, bahagia enggak? Enggak. Tapi Anda jadi mulia, amin. Ya, ada yang bahagia selalu Pak, katanya. Hebat juga masih ngayal. Udah dibilang ikut Yesus, kalau Anda pengen bahagia, akan kecewa, masih aja ngechat. Bahagia selalu Pak, ngotot itu namanya. Ya, nah saudara, ya, ikut Yesus targetnya bukan happiness. Pastikan, Yesus bilang apa? Kita dibawa from glory to glory itu. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hendaklah kamu sempurna, seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Gak ada yang bilang, hendaklah kamu bahagia. Cari ayatnya. Betul? Kalau ada yang dipuji oleh Tuhan tentang happiness, Anda baca dalam Matius. Yesus ketika ada di bukit, dia khotbah. Dan khotbahnya itu sangat terkenal. Namanya khotbah di bukit, betul? Dimulai dengan kata, berbahagialah. Berbahagia yang gimana? Yang dianiaya. Berbahagialah yang miskin. Berbahagialah. Lah, ini berbahagia model apa? Betul nggak ya? Tapi ujung-ujungnya Anda lihat. Gara-gara Anda mau menderita,
Ada satu hal yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kebaikan Anda, bukan? Yang namanya happiness itu kan Anda rasa Anda enak gitu loh. Ikut Tuhan, gak pernah kekurangan, betul? Paulus bilang gini, aku tahu apa artinya kekurangan. Dan aku tahu apa artinya kelimpahan. Amin. Jangan kira sudah berjalan dengan Tuhan itu gak pernah ngalami namanya kurang. Saya sebagai hamba Tuhan alami. Pernah satu kali sudah sampai seperti hidup saya ini, ya seperti telur di ujung tanduk. Loh, harus bayar ini, bayar itu, duitnya nggak ada semuanya. Mau lari kemana? Ambil gitar, jreng. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Ya. Yesus jawaban dalam hidupku. Cuma satu, Tuhan, Engkau jawaban segala-galanya. Ketika saya kurang, ngadepin seperti itu, saya merasakan sesuatu. Jadi orang kurang itu begini loh. Ketika saya menemukan, ketemu dengan orang yang kekurangan, saya tahu apa arti kekurangan itu, betul? Ketika saya berkelimpahan, ada kelebihan, melihat orang yang kurang, saya ngerti. Sehingga saya bisa berbagi kepada orang yang berkekurangan itu, kan apa? Saya pernah ngalami kurang, betul? Nangkep saudara maksudnya? Jadi Tuhan bawa kita di level dalam kondisi seperti itu supaya apa? Supaya hatinya Tuhan itu mengalir, bergerak di dalam diri Anda. Betul? Enggak jadi orang egois, pelit itu enggak. Anda jadi orang bisa murah hati, lemah lembut dengan Tuhan seperti itu loh. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi kalau Anda cari happiness di dalam Tuhan, saya jamin saudara, Anda pasti kecewa. Sekali lagi saya tanya sekarang, siapa yang masih cari happiness di dalam Tuhan? Angkat tangan. Masih ada yang ngeyel? Coba. Nah, kalau sampai ngeyel, saya baptis lagi nih. Harus dibaptis ulang di Sungai Yordan, dicelupin 7 kali. Supaya apa? Kayak Naaman, tahir. Nah, saudara. Nah, amin. Nah, yang masih menderita, coba cek penderitaanmu itu kuk atau beban. Ingat ya, kalau beban harus ditanggalkan, tapi kalau kuk harus dikerjakan. Ya, jadi ikut Yesus tidak melulu damai, tidak melulu bahagia, ya. Nah, tapi kita lihat, pasti bermuara pada hal yang baik diubah seperti Dia. Amin. Saudara, lihat di sini ya. Tentang happiness atau kebahagiaan. Dunia bukan tempat manusia memperoleh kebahagiaan yang sejati, terutama bagi orang perjanjian baru. Tuhan Yesus menjanjikan kebahagiaan yang rohani sifatnya. Bahkan ia sebenarnya tak terlalu prihatin atau concern dengan kebahagiaan Anda di dunia ini. Apa yang menjadi keprihatinannya dalam diri Anda? Kalau dia tidak prihatin dengan namanya happiness di dalam diri Anda. Ia menghendaki kesempurnaan Anda. Amin. Bila Anda diberi kesempatan mengalami kebahagiaan, nikmatilah selama masih ada. Amin. Karena biasanya tak terlalu lama itu. Ya. Kebahagiaan lain yang Tuhan berikan di dalam roh. Jangan menyandarkan kebahagiaan Anda kepada fakta dunia, tetapi kepada kebenaran saja. Amin. Nah, di sini jangan pernah menghubungkan kebahagiaan Anda dengan hal-hal duniawi. Anda akan memperoleh lebih banyak beban berat dari si iblis dan sistemnya. Hubungkan diri Anda dengan Tuhan dan surganya. Sukacita tak pernah habis, akan terus mengalir dari hadiratnya. Nah, ini yang saya katakan ya, tentang kebahagiaan yang dijanjikan Yesus. Matius 5:3-10. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah
orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, miskin, berduka cita, lemah lembut, kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai dan dianiaya karena kebenaran. Ketika Anda mengalami seperti ini, secara duniawi, apakah Anda bisa disebut orang bahagia? Enggak. Tapi ini yang disebut bahagia, versinya Tuhan. Amin. Nah, jangan kejar happiness, tapi kejar apa? Kesempurnaan. Bagian terakhir, saudara. Ya, hidup dipimpin roh, atau hidup di dalam roh, akan menghasilkan kematangan emosi Anda. Ya, kematangan emosi. Masa kanak-kanak dan masa muda-mudi adalah masa di mana emosi bergejolak dengan kuat. Ya, Anda lihat ya, anak-anak Anda itu ambekannya luar biasa tuh. Minta itu ya, bisa nangis bombay itu, ngotot gitu ya. Nah, emosinya. Ya, anak-anak muda remaja juga begitu, emosinya. Tapi ketika mereka menginjak usia dewasa, mereka bisa mengontrol sehingga emosinya bisa seimbang, tidak meledak-ledak seperti kanak-kanak maupun masa muda-mudi atau remaja, ya. Nah, setelah kelahiran baru, Anda akan dibimbing ke arah menjadi seorang yang matang secara emosional. Ya, jadi kelahiran baru Anda ini, Roh Kudus akan memimpin Anda untuk dijadikan seorang yang matang secara emosional. Betul? Saudara, dalam kehidupan kita aja ya, dari kanak-kanak, ya muda-mudi, akhirnya menjadi dewasa. Kenapa Anda ketika dewasa ini sekarang bisa mengontrol, menyeimbangkan, mengatur ya tentang emosi Anda? Kan pengalaman, betul ya? Pengalaman kanak-kanak Anda, pengalaman muda-mudi Anda ini membuat Anda mengerti. Ya, ketika Anda flashback, Anda tahunya kenapa saya dulu begitu cengeng. Kenapa dulu saya begitu maksa ini dan itu, akibatnya begini, begini, begini. Ada hal yang banyak akhirnya membuat Anda rugi, betul? Nah, ketika Anda sudah dewasa, sudah banyak makan asam dan garam, pengalaman, Anda semakin menjadi orang yang bijaksana. Betul? Bisa mengontrol emosi Anda. Ya, nah itu artinya saudara, menghadapi dunia yang penuh penderitaan, roh Anda akan menjadi tenang. Ya, tak pengaruh dari luar, tak terpengaruh dari luar. Anak-anak muda-mudi itu gampang sekali dipengaruhi oleh lingkungannya. Tuh. Tapi kalau orang sudah dewasa, mereka bisa mengontrol, nggak bisa dipengaruhi oleh pengaruh yang dari luar itu. Oleh sebab itu, ia izinkan Anda kadang-kadang mengalami hal-hal yang membuat Anda sedih, kecewa, mungkin sakit hati. Kadang-kadang berkali-kali, nggak hanya sekali tok loh, kecewa, sakit hati, kecewa lagi, sakit hati. Ya. Sehingga akhirnya Anda seperti orang yang kebal, tak dapat menangis lagi karena telah paham bahwa dunia ini bukan tempat berharap akan kebahagiaan. Siapa yang pengen bahagia, pengen sukses ini dan itu, tapi jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Lama-lama dia bilang, "Dahlah, capek ngejar itu." Gitu ya. Ini bukan frustasi. Ya. Tapi Anda lihat,
ketika Anda ubah haluan Anda, ikut Tuhan, Anda akan melihat, ngejar hal seperti itu wasting time. Buang waktu banyak. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih mulia, yang boleh Anda kejar. Paulus sejak bertobat dia bilang apa? Aku melupakan semua yang ada di belakangku. Aku berlari, mengejar untuk meraih hadiah. Apa? Panggilan surgawi. Betul? Saya berupaya, saya berusaha untuk lebih, dan lebih lagi untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Itu yang dikejar oleh Paulus. Pengejarannya seperti itu. Apa yang sedang Anda kejar hari ini? Nambah deposito? Alkitab bilang, kumpulkanlah hartamu di surga, betul? Di sana nggak ada yang ngengat. Bank bisa kena likuidasi, duitmu bisa amblas, betul? Saya punya teman, waktu BHS bank itu likuidasi, duitnya hilang. Betul kan? Satu keluarga, ya, cici, ya, anaknya, gitu, istrinya, gitu, itu tabungan bisa luar biasa. Nah, itu hilang amblas. Waduh, ya, nunggu bank itu jual aset, gitu. Baru nanti serbu-serbu lagi siapa yang kebagian. Nah, jangan kumpulkan harta di dunia, kumpulkan harta di surga. Amin. Nah, belajar nih. Apa yang sedang Anda kejar hari ini? Kejar Tuhan. Amin. Nah, sekarang pikiran yang dewasa akan menentukan apa yang Anda kejar. Ya, di sini membuktikan bahwa Anda menjadi orang yang stabil. Sampai Anda menjadi orang yang selalu stabil dalam goncangan yang hebat sekalipun. Keadaan ini adalah kematangan emosional. Betul? Nah, gak semua orang sudah bisa lakukan itu. Tapi ini harus bertumbuh. Sampai keadaan Anda berubah. Menjadi orang yang matang secara emosional. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Namanya penderitaan itu, saudara, gak pilih-pilih. Semua orang di dunia ini akan mengalami hal yang sama, betul? Mungkin versinya aja beda. Ya, mungkin jenisnya aja yang beda, bebannya aja yang beda, tapi pasti sama, gitu ya. Nah, di sini iblis keliling cari orang yang bisa ditelan, tapi ada orang yang tidak bisa ditelannya, ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? 2 Timotius 3 ayat 12-13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, saudara, ternyata ketika Anda mau beribadah juga di dalam Tuhan, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi niat baikmu juga ketika Anda mau bertumbuh di dalam Yesus pun, Anda juga akan ketemu namanya penderitaan ini. Ada aniaya versi yang lain, bukan karena Anda berbuat jahat. Karena Anda mencari Tuhan, betul? Yohanes 16 ayat 13, ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, nah, saudara, Tuhan tidak pernah bilang bahwa Anda harus lepas dari penderitaan. Ya, tapi satu hal, janji Tuhan. Kuatkan hatimu. Kenapa? Walaupun penderitaan Anda alami, ketika engkau mengiring Tuhan, Tuhan yang Anda ikutin ini, dia bilang,
Aku telah mengalahkan dunia ini. Dunia nggak bisa nelan kamu. Dunia nggak bisa kalahkan kamu. Penderitaan itu akan mengasahmu. Memberikan pengalaman baru denganmu. Sehingga engkau semakin matang di sini ini. Men? Semakin matang. Nah, secara dunia ya, kalau orang kita melihat orang matang ya, itu kan dilihat dari pengalaman hidupnya. Ya. Kalau dia ngomong, gini, emang kamu pernah ngalami? Ya pernah, makanya saya bisa ngomong. Orang nggak bisa bantah. Ya, dia bisa menasehati dengan benar, karena dia punya pengalaman di daerah itu. Lain kalau teori. Ya, nah itu beda lagi saudara. Nah sekarang, penderitaan itu terus juga akan dialami oleh orang-orang walaupun dia sangat diurapi sekalipun. Ya, terutama orang-orang yang diurapi Tuhan khususnya ya. Harus menjaga diri terhadap guncangan-guncangan emosi dari luar. Agar tidak mati dibunuh Tuhan. Khususnya orang-orang dalam perjanjian lama kalau kita lihat ya. Itu kalau sampai mereka goncang ya. Karena emosinya bisa mati itu ya dalam pelayanannya. Atau diterobos setan. Itu versi perjanjian barunya saudara. Ya, kita lihat ayatnya dalam Imamat 10 ayat 1, ayat 6 dan ayat 7. Ya, kami bahas melompat-lompat supaya Bapak Saudara nanti baca sendiri seluruhnya. Ini kisah daripada Harun. Ya, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Saudara, Harun kehilangan dua anaknya, Nadab dan Abihu, ketika dia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Melanggar aturan, membawa api asing ke dalam kemah pertemuan itu. Sambar Tuhan. Mati dua-duanya. Ya. Bayangin seorang ayah, betul ya. Lepas dia jabatannya sebagai imam besar. Sekarang anaknya mati. Goncang enggak kira-kira? Goncang enggak? Dua anaknya mati. Ketika Harun mau menangis, Musa datang. Ya, dia memberitahu. Berkatalah Musa kepada Eliezer, Lamar, ya, anak-anak Harun, dan Harun juga, jangan menangis. Jangan berkabung. Ya, karena kesalahan ini. Biar orang Israel yang nangis, tapi bukan nangisi Nadab dan Abihu. Tangisi karena kesalahan membawa api asing itu loh. Sehingga sampai terjadi bencana ini. Tuhan sedang mengajar sebuah kematangan. Ya. Melampaui emosi Anda. Kesedihan karena kehilangan. Tapi engkau harus tahu, kamu telah kena minyak urapan. Itu bentuk sebuah komitmen, betul ya? Jadi orang yang diurapi itu sekarang ada di dalam covenant, perjanjian. Betul? Ada perjanjian garam. Nah, siap melayani Tuhan. Banyak orang kadang-kadang minta diurapi. Terima pengurapan itu ada resikonya. Dan juga semua orang sekarang boleh diurapi. Yang boleh diurapi adalah orang-orang yang telah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan punya tujuan mau melayani Tuhan. Betul? Urapan nggak boleh jatuh kepada benda-benda ya yang
Mungkin saudara ya. Sekarang kan dulu banyak sekali. Lalu diurapin di beras, ya loh, di lontong, gitu, lontongnya laku, gitu ya, dikapretin minyak, urapan. Ada dulu. Ya. Wus, kesaksian luar biasa. Pak, saya dapat minyak urapan, Pak. Itu lontong saya minyak urapan semuanya itu. Wah, laris manis, Pak. Gak sampai 1 jam, habis, ludes. Sekarang nggak boleh. Namanya urapan kudus, betul? Urapan khusus, kudus itu khusus, betul? Ya, harus kena orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Jadi orang yang diurapi adalah orang yang mau bekerja hidup untuk Tuhan. Amin. Makanya dulu kita yang suka obrol urapan, sekarang kita enggak. Apakah kita enggak percaya lagi dengan minyak urapan? Masih. Tapi minyak urapan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang siap melayani Tuhan. Biasanya dalam pengutusan, ya. Kita training berapa orang gitu, lalu kita utus mereka. Nah, ketika pengutusan itu kita boleh pakai minyak urapan. Tapi kalau hanya yang lain-lain itu cukup dengan doa saja. Ya. Harun itu pernah mendapatkan minyak itu. Tuhan ingetin. Ini semua dilakukan karena kamu dapat minyak itu loh. Nah, pengurapan kepada Harun itu istimewa, saudara. Enggak hanya ditowel di di jidatnya, kan ada ya yang dioleskan di ambang pintu, di mana, pokoknya hanya satu titik-titik gitu ya. Tapi kalau untuk Harun itu bukan hanya diolesin, saudara, dikocorin, betul nggak ya? Kan ada lagunya itu, ya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, saudara. Seperti minyak di kepala Harun, ya. Yang kejanggut dan jubahnya turun. Itu sampai ngotos-ngotos, sampai telapak kaki dulu. Seluruhnya. Seluruh organ tubuhnya imam besar itu kena minyak semuanya. Tangkap saudara. Itu butuh berapa liter ya nggak tahu. Nah zaman dulu kan nggak pakai curigen. Ya. Sakitnya apa? Pakai tanduk. Nah tanduk ukurannya kan beda-beda. Betul ya? Tanduk rusa gitu ya. Nah, diisi penuh tabung itu, tanduk itu, lalu dituang situ gitu loh. Nah, gara-gara minyak itu loh tadi ya. Ayat 7 tadi katakan, janganlah kamu pergi dari depan pintu ya, kemah pertemuan supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan di atasmu. Jadi alasannya adalah karena minyak urapan Tuhan itu. Sekarang urapan Tuhan ya. Itu mengklaim Anda. Anda diurapi untuk satu tujuan. Yaitu untuk kepentingan surga. Untuk kepentingan Tuhan. Amin. Nah. Oke. Yeskiel 24. Ayat 16 sampai 18. Hei anak manusia. Lihat. Aku tidak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis. Dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkan destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Apa itu? Jangan meratap, jangan menangis, jangan mengeluarkan air mata. Ini Nabi, saudara. Yang pernah dapat urapan dari Tuhan. Ya. Yang paling dicintai, diambil oleh Tuhan. Dia bilang, jangan meratap. Jangan menangis. Saudara, urapan itu adalah tanda sukacita. Karena Tuhan hadir. Karena pernyataan. Gak boleh dirusak dengan sedikit duka cita saja nggak boleh. Berkabung. Nah, kenapa saya harus cerita seperti ini, saudara? Saya sedang membahas tentang kematangan emosi. Walaupun dia imam besar, walaupun dia nabi, tetap aja manusia, betul? Yang punya perasaan dong.
Tapi dia bisa mengontrol. Dia tahu porsinya, betul? Itu yang disebut kematangan emosi seperti itu. Nah, kalau dalam perjanjian baru, saudara, mungkin tidak sesaklak apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Betul? Tapi kadang-kadang, saudara, dalam perjanjian baru, saudara, orang bisa diterobos sama setan. Diciak setan istilah saya. Gara-gara apa? Nah, kurang matang dalam pertimbangan ini. Masih campur. Melayani masih dipengaruhi dengan perasaannya. Itu belum matang emosinya. Seorang hamba Tuhan harus orang yang matang secara emosi. Sehingga guncangan apapun yang sedang Anda hadapi, Anda bisa tetap konsisten dengan ikrar dan janjimu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini. Ketika Anda melayani kan Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dong. Gak ada hak sedikit pun dalam hidupmu, termasuk hak untuk sedih. Memang agak keterlaluan nih, betul ya? Tapi ini menunjukkan tingkat kematangan emosi seseorang. Yuk Bapak Saudara, kita mau hidup di dalam roh, amin. Kita mau dipimpin oleh roh itu. Roh itu akan mengupgrade kita, membawa kita semakin mulia, semakin benar. Dan banyak hal yang akan dia lakukan, dia ubah dalam kehidupan Anda. Anda lihat nanti, ada peningkatan kualitas di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah selesaikan hidup dalam roh selama 3 sesi. Ya, besok kita akan masuk tema yang baru, yaitu temanya hidup dalam anugerah. Ya, wah, apa itu Grace? Apa itu anugerah dan bagaimana kita hidup dalam anugerah? Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap hadir dalam kelas pemuridan. Ajak teman-teman yang lainnya, mereka yang mau bergabung, silahkan supaya mereka juga diberkati, menerima berkat yang sama seperti Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.